Top Issue spesial dari Media Islamnet dengan format internet live streaming. Dan masih bersama saya juga Bunga Intan dan Ustazah Insinyur Latifah Musa. Buat Anda yang baru bergabung, Top Issue kali ini mengangkat benarkah kiamat tahun 2012? Ini isunya ya. Nah, Ustazah kita lanjutkan ya. Kalau melihat tanda-tandanya kan banyak sekali ya Ustazah sekarang. Dari yang aneh yang akhirnya kita mengucap subhanallah gitu ya, sampai yang bikin kita geleng-geleng, masya Allah ini manusia kok sekarang bikin kerusakannya, nggak pakai malu-malu lagi gitu ya, berjamaah besar-besaran misalnya gitu. Nah, kalau kita mendalami tanda-tanda kiamat seperti ini, pelajaran apa yang bisa kita petik? Ya, Mbak Bunga Intan dan pendengar yang budiman di seluruh tanah air, dengan kita mengetahui bahwa kiamat itu adalah satu kepastian dan ada tanda-tanda yang kecil ya, ada tanda-tanda yang besar, seperti misalkan nanti akan ada Dajjal misalnya, akan tegak kembali khilafah ala minhajin nubuwah ya. Nah, ini akan menjadi pelajaran yang insya Allah berpengaruh pada kehidupan kita sekarang dan juga besok. Pertama adalah bahwa hari kiamat itu adalah bagian dari keimanan terhadap Islam. Ya, berarti kita harus semakin beriman. Dan nas-nas yang terkait dengan kiamat, hari kiamat itu harus diyakini dengan sepenuh hati ya, walaupun ada yang memiliki kedudukan yang tidak pasti atau yang dzan ya, tidak sampai kepastian kepada kita. Nah, tapi ketika nas-nas tadi ya, dalam hadis-hadis yang menyebutkan tentang hari kiamat tadi kan, salah satunya hadis tentang kekhilafahan tadi, itu kan memang tidak mutawatir. Tetapi antara satu hadis dengan hadis yang lain tidak saling bertentangan atau tidak ada yang menolak gitu. Paling hanya membentuk rangkaian informasi yang akhirnya memberi gambaran kepada kita, oh begitu gitu. Tapi tidak pasti. Nah, itu semua insya Allah akan memperkaya keimanan kita kepada Allah gitu. Jadi semakin menguatkan keyakinan kita bahwa hanya Allah satu-satunya tempat bergantung dan kita akan kembali itu akan kepada Allah juga. Baik. Dan semakin tawakal. Nah, kemudian yang kedua, sebenarnya nas-nas yang menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat ini itu menjadi satu berita bagi kita dan bisa dikatakan sebagai berita gembira ya. Berita gembira nih Berita Ustazah. gembira karena ini kan menggambarkan bahwa nanti akan ada lagi kekhilafahan. Dan kita masih punya peluang untuk berjuang sebagai seorang muslim. Iya ya. Kita dilahirkan di era ini masih ada kesempatan untuk menjadi pejuang agama Allah gitu. Jangan susah melulu ya gara-gara sistem Islam gak ditegakin gitu ya. Iya. Jadi kita syukur banget ya lahir di saat bukan sesudah khilafah gitu. Ya, kita masih bisa di sini memperjuangkan tegaknya Islam. Kita menjadi seorang pejuang Islam, mujahid fisabilillah, sehingga akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita dan kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya berita-berita yang terdapat di dalam hadis tadi, yang kalau kita cek itu adalah tanda-tanda kiamat juga, ya, walaupun tidak sampai taraf mutawatir, tapi karena sahih ya, ini jadi nerimanya juga kuat ya. Ini adalah menggambarkan ada satu kesempatan kita dan satu kehormatan kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa dan berjuang untuk menegakkan khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah sebagaimana dijanjikan dalam hadis-hadis sahih tadi gitu. Nah, ini kan kesempatan sebenarnya bagi kaum muslimin untuk nyari pahala besar. Iya, harusnya kita lihat dari situ ya. Dikasih kesempatan sama Allah, silakan mau jadi mujahid, inilah masanya gitu ya. Baik. Mudah-mudahan kita tidak menjadi takut ya, tapi malah menjadi senang ya, dikasih promosi nih sama Allah, mau jadi mujahid. Semangat dakwahnya juga. Betul, semangat. Ada yang bertanya, apakah perbuatan kita telah ditentukan atau kita yang mengadakannya? Nabi pun menjawab, itu telah ditentukan Allah, telah ditetapkan kalian di surga atau neraka. Lalu untuk apa kita beramal jika Allah telah menentukannya? Lalu untuk apa kita beramal jika Allah telah menentukannya?
Nabi pun menjawab, berbuatlah, karena setiap orang akan dimudahkan. Orang yang ditetapkan bahagia akan dimudahkan berbuat takwa. Orang yang ditetapkan celaka akan dimudahkan berbuat nista. Lalu untuk apa kita beramal jika Allah telah menentukannya? Lalu untuk apa kita beramal jika Allah telah menentukannya? Nabi pun menjawab, berbuatlah, karena setiap orang akan dimudahkan. Nabi pun menjawab, berbuatlah, karena setiap orang akan dimudahkan. Orang yang ditetapkan bahagia akan dimudahkan berbuat takwa. Orang yang ditetapkan celaka akan dimudahkan berbuat nista. Ada yang bertanya, ada yang bertanya, ada yang bertanya, ada yang bertanya.